Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Risma Tarapsari di mata kuliah Finansial Teknologi. Nah, untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke-10 ya. Ini adalah pertemuan ke-10. Kita akan membahas Finansial Teknologi yang berbasis syariah. Oke. Untuk subtema pembahasan pada hari ini, kita akan membahas mengenai finansial teknologi syariah, sejarah finansial teknologi syariah, terus lalu ada fatwa Dewan Syariah Nasional, lalu ada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan dengan prinsip syariah. Jadi kemarin kalau kita tinjau finansial teknologi itu ada yang finansial teknologi berbasis konvensional dan non yang berbasis syariah. Nah, kalau di pertemuan kemarin itu kita sudah membahas yang namanya berbasis konvensional. Sekarang kita akan membahas yang namanya berbasis syariah. Nah, di sini ada tujuan, ada juga nanti kita akan membahas mengenai tujuan fatwa Dewan Syariah Nasional, lalu prosedur pada pembiayaan atau pinjam meminjam sesuai dengan akad syariah, lalu apa sih kendala finansial teknologi syariah pada peningkatan UMKM. Nah, kalau kita membahas masalah peningkatan UMKM itu memang tidak lepas ya teman-teman dari yang namanya finansial teknologi. Oke, yang pertama kita akan membahas tadi di sub kita mata yang pertama yaitu fintech syariah. Saat ini hubungan teknologi yang berkaitan erat dengan keberadaan internet itu sebagai akses utama. Perlu kita ketahui bahwa adanya finansial teknologi ini menjadi salah satu bahan pendorong adanya suatu gerakan guna membantu peningkatan kegiatan pada UMKM, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Nah, perkembangan teknologi digital termasuk di dalamnya industri keuangan syariah sudah tidak bisa dibendung lagi ya teman-teman. Saat ini sekarang kalau kita lihat itu memang sudah banyak sekali jenis lembaga keuangan yang memang basicnya yang syariah, basicnya adalah basic syariah. Lalu melalui teknologi finansial atau fintech, segala bentuk transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan sekaligus lebih efisien tanpa perlu melakukan tatap muka. Jadi kita garis bawahi ya teman-teman, dari finansial teknologi ini untuk apa sih? Untuk yang pertama adalah transaksi kita tuh agar lebih cepat, lebih mudah, lalu lebih efektif dan lebih efisien tanpa kita harus bertatap muka. Lalu di sini ada kemunculan vintage. Nah, kemunculan vintage ini itu tidak akan dilepaskan dari inovasi yang berkembang untuk membiayai konsep finansial diperlukan startup. Ya, ini tadi adanya perkembangan untuk membiayai konsep finansial tadi diperlukan adanya startup. Nah, startup itu apa? Startup itu adalah wirausaha yang baru berdiri atau baru merintis. Nah, untuk membangun bisnisnya. Secara perlahan, perkembangan teknologi itu cukup pesat dan dapat merubah industri keuangan di era digital ke era digitalisasi. Nah, saat ini tren yang sedang berkembang dan menjadi pembicaraan pada masyarakat Indonesia itu adalah finansial teknologi yang dia memiliki basic syariah atau kita sebut dengan fintech syariah. Nah, ini mulai dilirik ya teman-teman, mulai dilirik dan dikembangkan di masyarakat Indonesia. Nah, salah satunya adalah upaya untuk media pendanaan dan pembiayaan berbasis syariah dan teknologi. Sehingga dengan munculnya finansial teknologi syariah ini, itu nanti akan diharapkan dapat meningkatkan kemaslahatan masyarakat agar apa? Agar lebih efektif, kembali lagi lebih efektif, lebih efisien. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan fintech syariah untuk mempermudah layanan ekonomi bagi masyarakat.
Jadi itu adalah pendahuluan dari kenapa sih vintage syariah ini terbentuk. Nah, lalu kita akan membahas apa sih yang sebenarnya vintage syariah itu. Nah, definisi dari financial teknologi syariah itu merupakan perpaduan atau gabungan inovasi antara keuangan dan teknologi pada proses pelayanan keuangan dan investasi yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, meskipun financial teknologi syariah merupakan jenis inovasi baru, namun kalau kita lihat ya teman-teman, untuk perkembangannya saat ini cukup pesat. Nah, pada dasarnya dalam agama Islam itu memiliki beberapa aturan yang mengacu pada acuan mengenai prinsip syariah. Nah, nanti di dalam financial teknologi syariah ini semua transaksi berbasis teknologi keuangan teknologi ini akan disesuaikan dengan menggunakan prinsip Islam. Next. Sejarahnya, kalau kita bicara sejarah awal mula kapan sih vintage syariah tersebut masuk, lalu kapan sih keberadaannya itu mulai masuk di Indonesia. Nah, vintage syariah pertama diawali dengan startup yang namanya BV di Dubai pada tahun 2004. Nah, pada tahun 2004 ada startup namanya BV. Pembiayaan yang disediakan oleh vintage syariah yang mendapat sertifikat syariah pertama ini menggunakan sistem peer-to-peer lending atau marketplace yang murah kepada para UMKM. Jadi ini sistemnya sama seperti yang kemarin saya jelaskan itu, atau P2P atau peer-to-peer lending di marketplace. Awal mulanya adalah startup yang bernama BHV di Dubai pada tahun 2004. Nah, lalu pada tahun 2016 di wilayah Asia Tenggara, tepatnya di Singapura, dia memperkenalkan produk vintage syariah yaitu Capital Boss yang sudah memperoleh sertifikat kepatuhan syariah dan Financial Syariah Advisory Konsultasi Singapura di tahun 2014. Nah, di sini terdapat financial teknologi syariah dari Singapura yang berhasil menguasai pasar yang ada di Indonesia dengan sistem crowdfunding yang sudah mempunyai layanan keuangan syariah, ya. Jadi itu adalah cikal bakal terbentuknya dari vintage syariah. Yang pertama tadi diawali oleh startup BHV di tahun 2004 yang ada di Dubai. Lalu setelah itu pada tahun 2016 di wilayah Asia Tenggara, tepatnya yaitu di Singapura, memperkenalkan produk vintage syariah yaitu Capital Boss yang memperoleh sertifikat kepatuhan syariah dari Syariah Advisory Konsultasi Singapura pada tahun 2014. Lalu di sini ada crowdfunding syariah. Nah, apa yang dimaksud dengan crowdfunding syariah itu terus mengalami perkembangan di seluruh belahan dunia dalam beberapa terakhir. Nah, vintage syariah sendiri yang saat ini sudah berdiri di Indonesia itu diantaranya adalah Invest, Syarki, Start Zakat, Paytrend dan lain-lain. Nah, biasanya yang sering teman-teman pasti sudah sering mendengar Paytrend ya. Nah, itu juga termasuk salah satunya financial teknologi syariah di mana dia sudah memiliki sertifikasi halal dari MUI. Pertama kali di Indonesia itu adalah Paytrend di tahun 2017 ya. Jadi di tahun 2017 Paytrend itu memperoleh sertifikat halal dari MUI di Indonesia. Itu yang pertama kali yang ada di Indonesia. Lalu di sini ada Fatwa Dewan Syariah Nasional, di mana Fatwa Dewan Syariah Nasional ada layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dan berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini peraturan tentang syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional itu
dilandaskan pada peraturan MUI yang ada di Indonesia, yaitu TSN garing MUI nomor 117 garing DSN MUI garing 2 tahun 2018. Berarti yang dari tahun 2017 tadi Petren sudah memiliki sertifikat halal, sertifikat syariah halal syariah pertama kali di Indonesia. Lalu pada tahun 2018 MUI membuat nih Fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai teknologi informasi berbasis prinsip syariah. Di situ ada ketentuan umumnya bagaimana, ada ketentuan hukum syariahnya bagaimana, subjek hukumnya bagaimana, ada ketentuan terkait pedoman umum layanan pembiayaan berbasis teknologinya bagaimana, model layanan pembiayaannya bagaimana, sampai dengan penyelesaian perselisihan apabila terjadi apabila terjadi crash atau fraud pada vintage syariah tersebut. Nah, ini tujuan Fatwa Dewan Syariah Indonesia. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya agar para masyarakat itu dapat memahami ketentuan dan aturan hukum yang dijadikan sebagai landasan kesyariahan dari berbagai bentuk yang dikeluarkan oleh para pembisnis startup yang ada di Indonesia. Ya, itu adalah tujuan umum dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ya. Ini merupakan yang teman-teman lihat di layar ini merupakan berbagai prosedur pada pembiayaan pada pembiayaan atau pinjam meminjam yang sesuai dengan akad syariah. Kalau kita berbicara mengenai akad syariah, tentunya berbeda dengan financial teknologi yang kemarin kita bahas menggunakan sistem konvensional. Nah, kalau kita membahas mengenai sistem syariah, berarti yang pertama adalah pada website yang tersedia peminjam melakukan pengajuan peminjaman. Ini ya prosedurnya. Yang kedua, berkas identitas peminjam itu akan dikirim melalui website. Lalu, mengirim dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuan dikirimnya dari dokumen tersebut antara lain untuk mendukung tujuan para penyelenggara layanan dalam membantu pendanaan para pengusaha bisnis UMKM. Ini ya. Yang terakhir, ada prosedur yang terakhir adalah analisis kelayakan pemberian pinjaman oleh penyelenggara layanan kepada para peminjam dari segi waktu dan kemampuan yang dimiliki peminjam dalam pengembalian. Jadi untuk vintage syariah ini memang benar-benar sudah diatur ya teman-teman untuk proses pada pembiayaan pinjam meminjamnya itu sesuai dengan akad syariah. Lalu yang keenam, setelah tadi kita sudah berbicara mengenai analisis kelayakan pemberian pinjaman oleh penyelenggara layanan kepada peminjam, dari kita lihat dari segi waktu, kemampuan yang dimiliki peminjam, lalu dalam kemampuan yang dimiliki peminjam dalam pengembalian. Nah, itu sudah diatur semuanya. Ya. Nah, lalu selanjutnya di sini adalah lanjutan dari rangkaian prosedur pada pembiayaan atau pinjam meminjam yang sesuai dengan akad syariah. Pinjaman dicairkan melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan penyelenggara layanan. Lalu setelah mengeluarkan hasil tadi ya nomor 6 tadi, setelah mengeluarkan hasil analisa,
penyelenggara memberi informasi kepada pemberi pinjaman bahwa terdapat pihak yang mengajukan pinjaman yang layak diberikan pinjaman serta siap melakukan akad pinjam meminjam. Nanti yang keenam ya. Terus yang ketujuh dia akan melanjutkan. Kalau sudah oke, sudah deal, berarti dia akan melanjutkan ke akad pembiayaan. Nah, akad pembiayaan ini dilakukan antara penerima pinjaman dan pemberi pinjaman dengan skema al-qardar dan dilanjutkan dengan akad wakalah bil ujroh atau dilakukan secara online melalui website penyelenggara layanan. Jadi akadnya itu nanti dilakukan secara online. Kalau di Indonesia itu kan sudah muncul banyak sekali ya bank-bank yang bentuknya adalah syariah. Nah, ini adalah financial technology yang mana dia berbasisnya adalah syariah. Lalu yang ke-8 akan dilanjutkan dengan penerimaan pinjaman. Penerima pinjaman itu akan memberikan jaminan berupa tagihan serta giro sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Nah, untuk pinjaman perorangan itu dapat pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai kesepakatan para pihak. Ini ya teman-teman ya. Dan jadi di sini ini berbeda dengan akad yang ada di konvensional financial technology peer-to-peer model konvensional. Di sini kalau di model syariah, penerima pinjaman itu harus memberikan jaminan berupa tagihan serta giro sesuai tanggal jatuh tempo pinjaman. Nah, untuk pinjaman perorangan, dia dapat memberikan pinjaman pemberi pinjaman dapat meminta jaminan lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, jadi kalau di financial technology yang berbasis syariah, memang untuk kesepakatan memberikan jaminan itu akan ditentukan di awal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, ya. Lalu di sini yang ke-9 adalah pinjaman dicairkan melalui rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk dan bekerja sama dengan penyelenggara layanan. Jadi kalau sudah deal semuanya, kesepakatannya sudah oke, berarti apa? Berarti tinggal pencairan pinjaman. Pencairan pinjaman tersebut akan dicairkan ke rekening virtual penerima pinjaman pada bank yang sudah ditunjuk. Nah, ini adalah beberapa rangkaian dari proses dari financial teknologi berbasis syariah, ya. Lalu apa sih kendalanya dalam penggunaan fintech syariah pada kalau kita berbicara mengenai UMKM yang sering menggunakan financial technology peer-to-peer ya, peer-to-peer lending atau crowdfunding ini. Nah, kendalanya itu bisa menyebabkan keterlambatannya kemajuan bangsa. Nah, kenapa kok bisa memperlambat kemajuan bangsa? Nah, hari ini kita bisa menganalisa bahwa masyarakat itu sendiri masih berada di culture lag, yaitu masyarakat yang ketertinggalan zaman dan tidak mau merubah, bahkan tidak mau membuka budaya baru yang dianggapnya sebagai budaya asing dan merusak budaya bangsa. Nah, budaya baru itu tadi ya, budaya baru ini bisa kita artikan sebagai masuknya financial teknologi berbasis syariah yang bisa dianggap sebagai budaya asing, ya, dan itu dapat merusak pemikirannya dan dapat merusak budaya bangsa. Nah, oleh karena itu, menurut masyarakat tersebut, teknologi itu akan membuat seorang itu lebih merasa kecanduan dan hilang dari fungsi sosialnya. Nah, hal tersebut itu akan menyebabkan tidak adanya interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Dengan adanya vintage tadi, seseorang mungkin ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa hal tersebut itu merupakan hal asing yang dapat merusak budaya bangsa ya. Nah, itu dapat membuat
kecanduan dan hilangnya fungsi sosial. Nah, kalau sudah hilang itu fungsi sosialnya, maka apa? Dia tidak akan melakukan interaksi sosial antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, ini ada kendala finansial teknologi lainnya, syariah lainnya, yaitu vintage konvensional yang terdaftar lebih mudah dan lebih bervariasi. Nah, sedangkan vintage syariah itu masih kurang, sehingga kurang juga akan sumber dayanya. Inovasi produknya masih cenderung kurang, lalu untuk marketing atau pemasaran dari vintage syariahnya tersebut juga masih cenderung terbatas. Nah, ada lagi kendala lainnya, yaitu terkait dengan proses pendaftaran perizinan ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ketika si vintage syariah itu akan melakukan pendaftaran ke OJK, itu pasti memakan waktu yang lebih lama dibandingkan mengajukan perizinan dengan vintage yang konvensional. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena memang untuk prosesnya sendiri itu lebih terinci, akad-akadnya berdasarkan syariah Islam, jadi lebih eh, antara pemberi pinjaman dan yang meminjam itu lebih sudah ada akadnya sendiri-sendiri, sudah akadnya ada kesepakatannya masing-masing, sehingga bisa kita sebut dengan financial teknologi berbasis syariah. Nah, ada lagi ini teman-teman, apabila pengetahuan masyarakat saat ini mengenai vintage syariah atau mengenai vintage saja yang masih terbatas, nah apalagi kita samakan dengan knowledge atau pengetahuan dari masyarakat mengenai vintage syariah yang mungkin saat ini jumlahnya lebih cenderung sedikit dibandingkan dengan vintage yang konvensional. Nah, itu adalah beberapa kendala vintage syariah dalam peningkatan UMKM ya. Tadi kita sudah membahas mengenai dari awal bagaimana finansial teknologi syariah itu masuk, terus mula kemunculannya itu bagaimana. Lalu kita sudah membahas mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN-nya, dasar hukumnya itu nomor berapa. Nah, ini ya, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, nomor 117 garing DSN MUI garing 2 garing 2018. Berarti sisanya tahun 2018. Nah, di sini ada ketentuan umum dan ketentuan hukum dari vintage syariah. Ini yang namanya ketentuan ketentuan umum vintage syariah itu kita bisa membahas mengenai nih ya. Nah, ketentuan umumnya tadi juga diatur ya oleh OJK, yaitu POJK, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 ya. Sama layanan payung hukumnya sama, yaitu POJK nomor 77 2016, layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik itu teman-teman menggunakan vintage syariah maupun menggunakan vintage yang berbasis konvensional, sama payung hukumnya adalah POJK 77 2016. Yang kemudian vintage syariah ini mengacu tadi ya ke DSN atau Dewan Syariah Nasional MUI, Majelis Ulama Indonesia nomor 117
tadi yang sudah ada di PPT. Nah, ini DSN 117 MUI garing 2 garing 2018. Dia mengacu ke sana mengenai apa? Mengenai tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan dengan prinsip syariah. Nah, saat ini sampai dengan tahun data sampai dengan tahun 2020 itu sudah ada 12 jenis perusahaan fintech syariah yang sudah mendapatkan izin langsung dari OJK. Nah, berarti kalau 2020 saja sudah 12, di 2023 selang 3 tahun berarti untuk jumlahnya sudah lebih banyak. Tapi juga banyak pula vintage-vintage konvensional yang sekarang memang bermunculan dan sangat memberikan memberikan bantuan atau membantu ya untuk kaum milenial sekarang, UMKM atau pembisnis muda sekarang lebih banyak menggunakan financial teknologi ya. Kalau dulu itu di tahun 2020 itu salah satu beberapa beberapa vintage syariah yang sudah mempunyai izin dari OJK antara lain Dana Syariah. Biasanya ada Dana, lainnya ada Dana Syariah, ada Alami Syariah, terus ada Duha Madinah Syariah, ada Koswa, ada Maslahat Indonesia Mandiri, ada Berkah Vintage Syariah, lalu ada tadi Petren, terus ada Amanah Vintage Syariah. Itu adalah beberapa contoh vintage syariah yang sampai dengan tahun 2020 itu sudah mendapatkan izin resmi dari otoritas jasa keuangan. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit ya. Ini kalau sudah berbicara mengenai ketentuan umumnya, lalu kita akan memasuki ketentuan hukumnya. Ketentuan hukum dari finansial teknologi syariah ini regulasinya di Indonesia tadi sudah diatur di nomor POJK 77 tahun 2016. Terus peraturan tersebut merujuk ke peraturan Dewan Syariah Nasional MUI nomor 117 DSN MUI garing 2 2018. Nah, lalu Bank Indonesia itu juga menetapkan regulasi bagi penyelenggaraan finansial teknologi yang aktivitasnya terkait dengan sistem pembayaran. Hal ini tertuang pada PBI atau Peraturan Bank Indonesia nomor 19 garing 12 garing PBI 2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial dan ketentuan pelaksanaan yang diatur dalam anggota Dewan Gubernur nomor 19 garing 14 PADG 2017. Nah, tentang teknologi finansial ya. Nah, jadi Bank Indonesia itu juga mengeluarkan beberapa pasal-pasal yang mengatur mengenai regulasi, baik itu yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, OJK maupun OJK mengenai vintage konvensional dan vintage syariah. Nah, jadi adanya tadi peraturan-peraturan tadi itu mempertegas dari pemerintah untuk melindungi Indonesia dengan payung hukum atau payung aturan ya, regulasinya. Sehingga dengan adanya kebutuhan akan regulasi mengenai vintage syariah tadi, ini dapat realisasi dan selanjutnya dapat menselaraskan dalam berbagai bentuk finansial teknologi syariah ya, khususnya dalam memayungi industri UMKM yang ada di Indonesia. Nah, itu salah satunya mengapa sih regulasi ketentuan umum dan ketentuan hukum dari finansial teknologi syariah itu sendiri. Oke.
Baik teman-teman, hari ini kita sudah membahas mengenai beberapa sub capaian pembahasan kita, yaitu tadi ada eh, vintage syariah itu bagaimana sejarahnya, lalu fatwa Dewan Syariah Nasionalnya itu seperti apa tadi, tujuannya, prosedur pada pembiayaannya, lalu sampai dengan yang terakhir adalah kendala dari vintage syariah pada peningkatan UMKM. Nah, baik teman-teman, untuk kuliah kita pada hari ini saya rasa cukup. Nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya melalui WhatsApp grup Siakat maupun yang ada di live streaming. Terima kasih. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.